Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi. PC cakep berwarna hitam RGB dari segi CPU coolernya maupun RAM-nya. Dan juga performa dari segi ke gaming-gamingan lah. Menggunakan Ryzen 5 5600G dan juga RX 580 untuk gaming udah lebih dari cukup lah tergantung settingan kalian serta di gamenya. Dan juga di sini saya merakit PC di harga 6,8 juta. Apakah worth it atau tidak menggunakan Ryzen 5 dan juga RX 580 dengan tampilan ke gaming-gamingan berwarna hitam RGB. Dan juga part-partnya yang ada di sini dia itu baru semua ya, tidak ada yang second. Meskipun saya menggunakan prosesor yang tray, bukan yang ada boxnya supaya lebih menghemat budget. Kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya dari segi gaming yang terbaru dan juga dari segi yang lainnya, jangan lupa klik subscribe dan teman-teman ucapkan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama, di sini saya menggunakan Ryzen 5 5600G. Udah saya tancapkan di sini tanpa box karena saya itu membeli yang tray di harga 1,7 juta. Kalau yang boxnya dia itu di harga 2 juta kurang lebihnya. Jadi untuk lebih menghemat budget, saya itu lebih memilih yang tray aja. Sehingga kalau dibandingkan dengan yang box terpaut 200 sampai 300 ribu, kalau yang itu saya alokasikan ke CPU cooler yang bagus lah daripada stok cooler bawaan. Tapi ya itu resikonya, tanpa box dan juga tray. Seperti contoh yang ada di sini nggak masalah sih kalau aku. Yang penting dia itu jangan human error. Kalau prosesor jarang rusak, jadinya aman-aman aja, apalagi di Ryzen maupun di Intel. Dan selanjutnya saya menggunakan ini punya ASRock B550M HDV. Untuk yang ini terbilang murah lah, di harga 1.350.000 untuk kalangan ASRock. Daripada yang A520, saya lebih memilih yang ini aja. Udah support PCIe Gen 4 untuk kedepannya. Kalau misalnya memakai GPU di Gen 4, jadinya aman lah. Kalau yang ada di sini saya menggunakan yang Gen 3 untuk upgradable ke depannya, jadi nggak masalah untuk yang itu. Serta harganya terbilang terjangkau dan juga tambahan untuk support NVMe yang ada di sini. Untuk mobonya terbilang cukup bagus lah, untuk yang ini terbilang murah. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM yang ada di sini, RAM Team Delta RGB yang berwarna hitam seperti contoh yang ada di sini. Hedgingnya berwarna hitam tapi ada RGB di bagian atasnya supaya lebih melengkapi lah dari segi tema yang ada di sini, hitam RGB. Untuk RAM yang ada di sini dibanderol di harga 760.000. Terbilang murah ya untuk saat ini harga RAM. Yang RGB kebanyakan di bawah 800.000, kalau yang tanpa RGB di bawah 600.000. Udah terjangkau untuk harga RAM, jadinya aman dan juga bagus lah penampilan di Team Delta. Dan selanjutnya saya menggunakan CPU cooler yang ada di sini, Junspo CR1000, bukan yang plus. Kalau yang plus tersebut yaitu dual fan, tapi kalau yang ini itu single fan. Ya, di mana sama seperti yang Junspo 1200 ada RGB di bagian sini sangat menarik dan juga fan yang itu RGB. Tapi kalau yang ini 12 cm ya, jadi lebih bagus daripada yang sebelum-sebelumnya. Sampai contoh di CR1200 maupun 1400. Dan di sini apakah dingin atau tidak, lihat aja nanti di akhir video dari segi pengujian suhunya. Kurang lebih seperti itu. Dan lanjut saya menggunakan ini VGA Phenom RX 580 8GB DDR5 ya untuk yang ada di sini. Tapi untuk versi RX 580 yang ada di sini dia itu adalah serinya 2048 SP. Bukan yang RX 580 pada umumnya di merek Asus, Color, Sapphire dan juga yang lainnya lah. Ini yang serinya di bawahnya sedikit. Atau kebanyakan orang bilang sama setara di RX 570 untuk performanya. Tapi nggak masalah juga sih. Untuk yang ini dari VRAM-nya tinggi di 8GB serta harganya terjangkau di 1.350.000. Garansinya dia itu 2 tahun, jadinya aman lah untuk kedepannya menggunakan Phenom RX. Udah saya tancapkan di bagian dalam sini dual fan dan juga membutuhkan 6 pin power. Apakah boros atau tidak? Lihat aja nanti di akhir video dari segi pengujian dayanya menggunakan Ryzen 5 dan juga RX 580. Dan selanjutnya saya menggunakan SSD Phenom RX yang ada di sini. Ini yang NVMe 512GB di harga 400.000. Terjangkau juga sih untuk kalangan NVMe di banyak brand, apalagi di Phenom RX juga bagus. Garansinya dari Asia Raya. Ini juga sama Phenom RX, ini juga sama Phenom RX. Udah saya cekkan di bagian dalam sini. Udah lebih dari cukup lah 512GB. Dan selanjutnya saya menggunakan ini power supply Aerocool Lux 550W 80 plus bronze di harga 550.000. Udah lebih dari cukup lah untuk mengangkat Phenom RX 580 dan juga ini ya Ryzen 5 5600G. Kalau nggak salah sih tidak sampai di 250 watt kalau nggak salah. Lihat aja nanti di akhir video apakah sanggup atau tidak. Kalau aku pribadi sih sanggup ya, apalagi ini juga bagus garansi dari DTG untuk power supply-nya. Dan lanjut saya menggunakan ini casingnya, casing Phenom RX Prava
Tipenya itu MATX dan juga sangat menarik lah. Ada power supply cover serta tipenya tersebut itu kecil, udah support sampai di 160 mm dari segi CPU coolernya. Fan-nya tersebut cuma support di bagian depan 2, atas 2, dan di bagian belakang itu cuma 1. Jadi cuma maksimal di 5 aja. Berbeda seperti pada umumnya di 6 fan. Serta ini dia itu dibanderol di harga sekitar 420 ribuan. Ada berwarna hitam maupun yang berwarna putih. Tergantung selera kalian. Di bagian depannya itu mesh ada RGB-nya. Ya udah free 2 fan RGB lah untuk casing yang ada di sini. Dan yang terakhir saya menggunakan fan Infinity ini ya. Satuannya di 30.000. Untuk 3 fan Infinity di harga 100.000 lah. Yang dimana di bagian atas 2, di bagian belakang 1. Karena di bagian depannya tersebut udah free dari Venom Air casingnya. Jadi ya lumayan lah untuk yang ada di sini. 3 fan cuma 100.000 nambahnya. Supaya sirkulasi udara yang itu bagus dari segi yang ada di sini casingnya berwarna hitam RGB. Kurang lebih seperti itu dan harganya di 6,8 juta. Apakah worth it atau tidak? Dengan tampilan gaming-gamingan hitam RGB serta menggunakan S5 dan juga RX 580. Untuk gaming live streaming tipis-tipis bisa lah untuk yang ada di sini. Itu aja dari saya. Lanjut ke reviewnya. Yuk. Lanjut yang pertama, dari segi suhunya menggunakan Junsbo CR1000 untuk mendinginkan Ryzen 5 5600G. Untuk minimal yang mendapatkan di 36 derajat dan juga maksimalnya di 70 derajat. Untuk minimalnya saya cuma diam aja di desktop tidak ngapa-ngapain. Yang untuk paling bawah di 36 derajat terbilang ini dingin di bawah 40 derajat. Serta maksimalnya saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut dan yang motok paling tinggi di 70 derajat terbilang masih dingin juga, tidak sampai di 70-an lah, atau masih di bawah 80 derajat, menggunakan Junsbo CR1000. Lanjut ke Cinebench R15, untuk OpenGL mendapatkan di 207 fps, menggunakan RX 580 8GB 248 SP, dan juga di CPU mendapatkan di 1810 CP, menggunakan 6 core 12 thread. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5 settingan 1080p dan juga settingan very high mendapatkan di 107 fps. Ini terbilang lancar lah di settingan rata kanan, dan apalagi di game GTA Roleplay itu juga masih bisa untuk yang ini speknya. Lanjut ke RDR2 settingan 1080p dan juga settingan medium mendapatkan di 58 fps. Ini pun juga masih aman lah, hampir menyentuh di 60 fps dari segi settingannya. Kalau misalnya ingin lebih, silahkan setting ke low untuk game ini, RDR2. Lanjut ke game Far Cry 6. Settingan 1080p dan juga settingan medium mendapatkan di 66 fps. Ini pun juga masih aman, di settingan medium masih mendapatkan di atas 60 fps. Di game berat masih bisa lah untuk yang ini. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider. Settingan 1080p dan juga settingan medium mendapatkan di 66 fps. Ini pun juga masih aman, masih mendapatkan di atas 60 fps di settingan menengah di medium. Semisal kalau ingin lebih di fps-nya, silahkan setting ke low untuk yang ini. Lanjut ke Assetto Corsa. Settingan 1080p dan juga settingan medium mendapatkan di 147 fps. Bisa dibilang ini ringan dari segi gamenya. Berbeda seperti Need for Speed Heat. Dan semisal disimpulkan, untuk settingan high itu masih bisa lah di game Assetto Corsa. Mungkin dikurang lebih 100 fps untuk yang itu. Lanjut ke game Apex Legends. Settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 102 fps. Ini pun juga masih aman di settingan high, masih mendapatkan di atas 100 fps di game online Apex Legends. Lanjut ke dayanya. Untuk ini minimal yang mendapatkan di 54 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop, diem aja. Di yang untuk paling bawah di 54 watt terbilang ini masih irit lah di bawah 60 watt. Dan juga maksimal yang mendapatkan di 214 watt. Untuk yang ini pengujian yang saya tes di game Far Cry 6 dan dia mentok paling tinggi
Di 214 watt terbilang masih aman lah untuk yang ini, apalagi menggunakan RX 580 yang terbilang agak boros lah dari segi listriknya. Meskipun menggunakan 6 pin aja dari segi GPU-nya, kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke kesimpulannya. Di harga 6,8 juta, worth it atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini rekomend, terkhususnya untuk kalian yang suka gaming. Dengan prosesor kencang di 6 core 12 thread dan juga menggunakan GPU kencang di harga termurah lah. Serinya RX 580. Seperti contoh yang ada di sini, bisa melibas dari segi game-game agak berat, tapi tergantung ke settingannya, di low maupun ke medium, seperti di pengujian game sebelumnya. Dan juga tampilannya sangat bagus, berwarna hitam RGB, kalau kalian suka yang berwarna seperti ini. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal kalian beli aja jika kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua, menggunakan Ryzen 5 5600G dan juga RX 580. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya menarik PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.